Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagian yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam dengan langsung bergabung bersama rekan kami Ikra Anggana yang sudah berada di wilayah Aceh Tamiang Aceh. Selamat malam Ikra, bagaimana kemudian perkembangan penanganan dari dampak banjir bandang dan juga tanah longsor di sana? Ya baik, selamat malam Ken Ane, Vena dan juga pemirsa. Penanganan bencana alam banjir bandang dan juga tanah longsor ini terus dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat seperti bantuan dari petugas TNI, Polri dan juga BNPB yang terus dikerahkan di lokasi titik-titik terparah khususnya di Aceh Tamiang. Di tempat saya mengabarkan ini, Vena dan juga pemirsa, ini sepanjang pesisir Sungai Tamiang ini banyak sekali tenda-tenda BNPB yang sudah didirikan dari hari kedua maupun hari ketiga yang sudah diberikan kepada para warga. Memang banyak sekali yang memilih untuk mengungsi ke tenda-tenda ini karena memang mereka bingung karena memang tidak memiliki rumah lagi dan banyak sekali barang-barang ataupun rumah yang rusak seperti itu dan mereka belum bisa mendapatkan kepastian harus tinggal di mana. Dan seperti inilah kondisinya, memang di sekitar rumah pun ini masih tergambarkan banyaknya kayu-kayu yang terendam oleh banjir dan juga banyaknya puing-puing yang berserakan seperti itu. Memang tenda-tenda sangat banyak begitu ya. Dan untuk lengkap informasi kami pada malam hari ini, kami akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu warga yang informasinya sudah mengungsi dari hari ke-4 pasca bencana alam yang terjadi di Aceh Tamiang. Di sini, selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Soni Ginting. Ibu Soni Ginting, usia berapa Ibu ini? 65. Kita boleh bercerita Ibu berbagi selama kurang lebih 47 hari hidup di tenda pengungsian ini seperti apa Bu? Ya kayak gini lah, awak harapannya minta dapat rumah lah, bisa balik ke tempat biasa ya kan. Di sini kalau udah hujan, angin ya basah. Tidurlah kami ya nyempit-nyempit lah, jangan kena hujan, jangan kena panas. Jangan kena hujan, kena angin. Kalau nanti udah angin ya basah tendanya. Nah, Ibu ini di tenda ini tinggalnya sama berapa orang Ibu? Sebetulnya saya 4, anak 2, cucu 1. Saya suami di rumah sakit, masih sakit. Jadi kami cucu di belakang kena ini kecil kan, dia bikin sendiri. Jadi saya 2 sama cucu saya di sini. Oh, ini tenda yang dibikin sendiri sama Ibu? Kami bikin sendiri, cari sendiri papannya. Nah, ini kan ada juga tenda yang diberikan oleh pemerintah untuk pindah ke sana. Ibu tidak berminat untuk ke sana? Mau kami bikin kalau bisa di tempat rumah itu dulu kan, di depan rumah. Kalau masuk nggak bisa, lumpurnya sedalam. Lagipun di atasnya kering, di bawahnya mesti benyek gitu, mesti berair lah. Jadi sulit aksesnya. Ibu ini bisa diceritain ini ada barang-barang apa aja Ibu? Beras, sembako lah, beras, minyak, sabun mandi, sabun cuci, ya pakaian yang dikasih orang lah. Saya keluar dari rumah jam berapa Put? Jam 11, hanya baju di badan. Maaf ya, pakaian dalam ini cuma 1 biji. Peras saya jemur, udah tuh saya pakai lagi, lain nggak ada. Saya minta pulang kepada anak, saya bilang mana saya pulang ke rumah mak, rumah udah nggak ada. Jatuh air mata. Jadi kemana kita tinggal? Mama tenang aja, dia bilang kan. Jadi kemana kita nggak punya tenda? Nah nanti kita beli, Mama sabar-sabar. Mama jangan pikir surat tanah, memang rumah sendiri, tanah sendiri. Jangan Mama pikir nanti kita bikin lain ya Mak ya. Sampai nggak makan, tanya cucu saya. Dia bilang Mama makan Mak, jangan dipikir nggak makan. Iya, saya toko anak saya makan. Udah tuh saya kasih sama cucu saya. Dah, cucu yang makan. Dah tuh cucu pun minta balik. Nek kita balik aja Nek ya. Iya. Nanti kita balik Nek ya. Ya kita balik. Baliklah kami pertama datang hari Selasa pindah ke situ. Poskonya dibikin hari Senin, hari Selasanya kami pindah di situ. Tidurnya dalam ya namanya tanahnya lobang-lobangnya ada air, ya terpendam kami ambil lah baju-baju monjar kasih orang kami lap. Nah, itulah. Jadi lama-lama saya bilang mana saya bikinlah tenda biar enak kita nggak kena air ya kan di bawah.
Di sini 4 hari 4 malam jatuh sakit, batuk, pilek, sampai nggak makan. Dia cucu saya bilang, Nek, makan Nek, nanti jatuh sakit berat. Nah, jadi Ibu, kami turut prihatin Ibu atas bencana yang dialami. Semoga kedepannya pemerintah ini dapat lebih membantu ya kehidupan Ibu, dan khususnya hunian tetap ataupun hunian sementara yang akan nanti diberikan begitu ya. amin. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, Tetap semangat Ibu. amin. Terima kasih. Amin. Ya, itu tadi dia Vena, Tiara, dan juga pemirsa, salah satu warga yang rumahnya terdampak dan saat ini memilih untuk tinggal di tenda karena memang bingung untuk tinggal di mana. Untuk sementara demikian rekan-rekan, saya kembalikan ke studio.